Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Sanjaya, calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Moro, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara di bawah bimbingan fasilitator Ibu Salmiwati MPD, pengajar praktik Ibu Yeni Puspitasari Nasution SPD. Baik, sebelum masuk ke materi, saya akan awali dengan pantun, tentunya sebagai pantun pembuka. Hal ini terkait dengan kebudayaan Melayu. Menjala ikan dapat gulama, buang di hutan nampaklah singa. Jikalau Tuan sungguh bijaksana, tentulah tahu Bapak Pendidikan Indonesia. Pergi berlayar ke Arga Mulia, luas lautnya elok rupanya. Tuan bertanya Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara itulah namanya. Kopi dituang dibagi dua, diminum Pak Bahar menjelang asar. Pemikiran dan filosofi Ki Hajar Dewantara kita mantapkan merdeka belajar. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu guru hebat dimanapun berada, selanjutnya saya akan sampaikan pemikiran Ki Hajar Dewantara, khususnya yang terkait dengan pendidikan bersifat tuntunan, bukan paksaan. Dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, pendidikan bersifat tuntunan, bukan sebuah paksaan. Pendidikan memberikan tuntunan segala kekuatan kodrat alam yang dimiliki oleh seorang anak, agar mereka mampu mencapai keselamatan, agar mereka mampu mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Terdapat tiga konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tiga konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menjadi jiwa dari pendidikan nasional, yaitu yang pertama, Ingarso Sungtulodo. Artinya, di depan memberikan contoh atau tauladan. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarsa, yang artinya di tengah memberikan ruang atau ide. Dan yang ketiga, Tutwuri Handayani, yang artinya di belakang memberikan dorongan. Bapak Ibu, selanjutnya saya akan sampaikan implementasi dari Ingarso Sungtulodo atau di depan memberikan contoh yang sudah kami lakukan di SMK Negeri 1 Moro. Seorang pendidik harus mampu memberikan contoh, harus mampu memberikan tauladan melalui budi pekerti yang baik kepada peserta didik. Implementasi dari Ingarso Sungtulodo yang kami lakukan, kami membudayakan 3S, yakni senyum, sapa, dan salam. Selain itu, kami juga membudayakan disiplin dan juga membudayakan gotong royong. Adapun yang menjadi alasan kami membudayakan 3S, senyum, sapa, dan salam,
agar siswa-siswi SMK Negeri 1 Moro dapat menerapkan hal ini baik ketika di lingkungan sekolah maupun ketika berada di luar lingkungan sekolah. Seperti apa konsepnya? Konsepnya adalah setiap hari pendidik atau guru yang ada di SMK Negeri 1 Moro akan berada di gerbang sekolah untuk menyambut siswa-siswi yang datang. Ketika datang, akan disambut oleh guru-guru dengan senyum, dengan sapa, dan juga dengan salam. Selain itu, kami membudayakan disiplin melalui kegiatan upacara bendera, baik yang dilaksanakan pada hari Senin maupun yang dilaksanakan pada hari-hari besar kenegaraan lainnya. Hal ini untuk menumbuhkan, untuk menanamkan sifat disiplin kepada peserta didik. Ketika kita berupacara bendera, kita diminta untuk disiplin waktu. Kita diminta untuk disiplin, terutama petugas pelaksana upacara bendera. Dan juga bagi peserta upacara bendera juga harus mengikuti dengan disiplin. Selain itu, kami juga membudayakan gotong royong. Gotong royong kami mulai dari lingkup yang terkecil, yakni melakukan piket kelas setiap harinya. Dan di lingkup yang besar, kami melaksanakan gotong royong untuk lingkup sekolah. Hal ini kami berharap tentunya dari sifat gotong royong ini akan menumbuhkan kebersamaan. Kemudian ketika peserta didik sudah di luar sekolah, tentunya dapat bergotong royong yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini tentunya menjadi contoh, menjadi tauladan bagi peserta didik yang dilakukan oleh pendidik. Selanjutnya, bapak-bapak, ibu-ibu, guru hebat dimanapun berada, saya akan paparkan mengenai implementasi yang sudah kami lakukan dari Ing Madya Mangun Karsa. Seorang pendidik harus mampu memberikan ruang pembelajaran bagi peserta didik untuk mengembangkan idenya yang berpihak kepada siswa. Kami melakukan perancangan dan melakukan pembelajaran secara aktif, secara kreatif, dan menyenangkan. Yang intinya keseluruhan kegiatan tersebut berpihak kepada siswa. Pembelajaran aktif yang kami lakukan dengan cara melibatkan seluruh siswa dalam proses diskusi. Baik diskusi dengan teman satu kelompok, diskusi dengan guru, dan juga berdiskusi dengan teman satu kelas. Hal ini untuk membiasakan peserta didik dalam mengkomunikasikan, dalam mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompok mereka. Kemudian untuk pembelajaran kreatif, kami memberikan tugas-tugas kepada siswa sesuai dengan kemampuan siswa, sesuai dengan minat siswa. Misalnya, dengan memberikan tugas dalam bentuk poster, kemudian mereka bisa mengerjakan dalam bentuk yang lain seperti puisi, kemudian pantun, dan bahkan mungkin dalam bentuk lagu. Semua hal tersebut berupaya untuk membuat pembelajaran secara aktif, secara kreatif, secara menyenangkan, sesuai dengan kemampuan siswa. Dan inilah pembelajaran yang berpihak kepada siswa.
Selanjutnya, implementasi dari Tutwuri Handayani atau di belakang memberikan dorongan. Seorang pendidik harus mampu memberikan dorongan atau motivasi kepada peserta didik. Di SMK Negeri 1 Moro, kami merancang dan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman agar peserta didik bisa berkembang dengan baik secara lokal maupun secara global. Dalam merancang dan melakukan pembelajaran, kami menerapkan, kami menggunakan teknologi khususnya yang berkaitan dengan teknologi pendidikan. Kenapa? Karena zaman terus berkembang, zaman terus berubah, dan siswa harus mengikuti perkembangan zaman. Untuk itulah kami memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berkembang secara mengikuti perkembangan zaman. Selain itu, kami juga memberikan motivasi baik dalam pembelajaran maupun dalam kegiatan dan aktivitas lain agar peserta didik tentunya mampu bersaing, mampu berprestasi baik secara lokal maupun secara global. Proses pembelajaran yang merdeka dapat tercermin dari proses pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk melakukan observasi, untuk bertanya, menalar, dan mengkomunikasikan atau mempresentasikan ide-ide gagasannya kepada orang lain. Konsep dan filosofi Ki Hajar Dewantara inilah kemudian yang menjadi pedoman serta acuan pendidikan di Indonesia hingga saat ini. Hingga akhirnya lahirlah kurikulum merdeka yang kita gunakan sampai saat ini. Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, demikian pemaparan saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya tutup, saya akan menyampaikan kembali pantun penutup. Berbaju kurung si anak daru, sanggul berhias kembang melati. Kalau tersilap tutur kata, mohon maafkan sepenuh hati. Siang hari minum yang segar, buat minumnya di rumah antum. Terima kasih sudah mendengar. Akhir kata, wassalamualaikum. Demikian Bapak-bapak, ibu-ibu, guru hebat dimanapun berada. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.